melanjutkan pembelajaran yang kemarin kita sudah bareng-bareng ya 2 jam di hari Senin kemarin. Tapi alangkah baiknya Pak Bais di sini mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Ajeng, Alfi, Azhar, Ubay. Kenapa? Oh, kemarin berangkat ya? Iya. Bayu Angga, Dewa. Daniel, Dewa. Delia, Jihan, Ayla, Kuliah Juni, Dewa. Labib, Dir, Wisnu, Dir, Maisa, Gibran, Nike, Syafiq, Eza Adianto, Satria Agung, Mobi, Nabila Zaya, Sakit. Kemarin berangkat ya bentar ya? Nina, Putri Ilmi, Faiz, Mudarat, Wanita, Reva, Bibi Sofiana, Salwa, Saskia, Sela, Bibi, Maulidia, Cinta, Teddy, Riana, Yo, Zuraida. Oke, yang tidak berangkat 3 ya, dari 35 ya. Kita doakan agar teman kalian cepat. Oke, anak-anakku semuanya, coba kita perhatikan untuk materi hari ini masih melanjutkan dengan materi yang kemarin Bapak ajarkan terkait dengan membangun budaya taat hukum ya. Jadi sebelum kita mulai, marilah kita melihat cuplikan video di YouTube ini. Ini ada sebuah video yang nanti coba kalian analisis 1-2 anak bisa berkomentar dengan jari terkait dengan isi dan pesan apa yang ada dalam video tersebut. Ini bukan kolam renang ya.
Itu ya, sedikit video terkait dengan apa kebersihan ya. Coba ada yang mau berkomentar atau mencoba menganalisis hasil video yang tadi kalian tonton bersama? Tentang analisis apa ya, Sungai Korea apa Jepang ya, apa gimana Mas Bayu? Oke, gimana tadi yang mau dibahas itu yang Jepang apa yang Indonesia dulu Pak? Itu Anda banding. Kayaknya kalau misal di Jepang Pak itu sampah aja buangnya masih pada rapi juga kayak di Indonesia buang sampah seenaknya sendiri. Terus juga di Jepang gimana ya Pak, bersih lah, lingkungannya lebih bersih. Kayak tadi di Indonesia orang-orangnya pada buang sampahnya masih sembarangan, sungai dan irigasi air juga tertutup oleh sampah. Bayu buang sampahnya gimana? Sampah Pak. Apa? Sampah. Buang sampah. KPS ikut nggak edukasi gitu? Oke. Artinya oke, makasih Bayu, bagus sekali. Ada satu lagi silakan. Kejadian apa? Ya plus nggak apa-apa. Satu lagi yang perempuan. Ya, oke Mbak Lydia silakan. Kita dapat melihat perbedaan masyarakat Indonesia dan Jepang. Selama berbanding terbalik, banyak masyarakat Indonesia yang belum menaati hukum tentang kebersihan lingkungan. Akibatnya? Akibatnya seperti itu terjadi banjir. Oke, terima kasih. Upload juga untuk video. Bagus ya. Jadi tadi video dua keadaan yang berbeda, ya. Jadi intinya bahwa dalam video tersebut terjadi dua kondisi yang berbeda. Jadi itu video tahun 2017 pada saat di Jepang tertimpa tsunami atau badai apa gitu. Dan di waktu yang bersamaan 2017 Januari itu di Jakarta terjadi banjir bandang besar. Itu kejadian 5 tahun. Nah, di situ ternyata melihat bagaimana kita mau menilai masyarakat Jepang dan Indonesia, khususnya di Jakarta, perbedaannya apa itu gampang. Pada saat banjir, ternyata di Jepang itu airnya jernih, ya, airnya jernih baik itu di lingkungan perumahan ataupun di gedung-gedung jernih, ya. Tapi di Indonesia, di Jepang, Jakarta, ternyata pada saat banjir airnya seperti kopi susu. Nah, ya kan? Ya kan? Nah, itu bisa membedakan bagaimana budaya atau taat hukumnya masyarakat di dua negara yang berbeda. Ya, kita tidak melihat agamanya apa, ya. Kita tidak melihat sukunya apa, tapi dilihat dari kebersihan saja. Ya. Jadi dalam kita menilai sebuah wilayah atau negara saja, apakah mereka taat hukum dan budaya hukumnya kuat, kita bisa melihat paling kecil dalam hal sama. Ya, apalagi kita mayoritas Muslim, pasti kita percaya bahwa kebersihan sebagian dari iman. Harusnya kita yang Muslim lebih bersih daripada orang-orang Jepang, tapi kenyataannya terbalik. Itu yang menjadi bahan koreksi dari kita semuanya. Apakah masyarakat kita mayoritas sudah taat dan berbudaya hukum atau belum? Paham ya? Untuk mengawali presentasi kelompok kalian, yuk tidak turut silakan, angkat tangan saja. Ya silakan, bebas. Oke, kelompoknya Mas Ezen dan teman-teman, kelompok berapa? Satu, nunggu aku. Satu. Oke, maju dulu aja nggak apa-apa sini. Mereka bagian macam.
berpakaian seragam sesuai aturan dengan sekolah seperti tidak menggunakan atribut dengan lengkap, berangkat terlambat, tidak memperhatikan guru ketika sedang menjelaskan, tidak mengerjakan tugas tepat waktu, dan masih banyak lagi yang melanggar aturan-aturan yang ada sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Untuk penjelasan lebih lengkap ada di materi PPT berikut ini. Jadi unsur hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diadanya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu. Dilanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendra Pesana dari absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat hukum. Hukum dibuat dengan tujuan mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan, sehingga kekacauan bisa terkendali atau dicegah. Hukum dibentuk untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua orang dalam masyarakat yang bersangkutan. Contoh hukum tertulis. Hukum tertulis adalah aturan yang dibuat dalam bentuk tertulis, didasari oleh Pancasila. Contoh hukum tertulis adalah undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen penting lainnya. Hukum pidana. Hukum pidana adalah sebuah aturan atau hukum yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan. Contohnya adalah seperti pencurian yang terjadi dalam kelompok masyarakat. Hukum perdata. Hukum perdata adalah satu jenis hukum di Indonesia yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya. Contoh kasus dari hukum perdata yang mungkin sering kita jumpai yaitu masalah utang piutang dan masalah waris. Hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang berlaku serta diyakini oleh masyarakat dan dipatuhi. Contoh peraturan tidak tertulis adalah seperti di sekolah belajar dengan giat, membayar uang kas kelas, dan menghormati guru. Sekian, terima kasih. Yang kedua adalah sumber hukum. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan sebagai bahan penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum dibagi menjadi dua, sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis merupakan aturan yang dibuat oleh suatu negara atau lembaga resmi. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tidak tertulis merupakan aturan yang hidup dan berkembang di suatu kalangan masyarakat. Contohnya hukum adat atau kebiasaan masyarakat. Nah, yang selanjutnya ada norma-norma dibagi menjadi 4, yaitu 1 norma kesusilaan, 2 norma kesopanan, 3 norma hukum, dan yang keempat norma agama. Yang pertama, norma kesusilaan adalah seperangkat aturan dan nilai-nilai yang mengatur perilaku seksual dan hubungan antara individu dalam suatu masyarakat. Contohnya menghargai dan menghormati sesama manusia, jujur dalam perkataan dan perbuatan, tidak merampas hak orang lain. Yang kedua ada norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan suatu aturan yang berisikan nilai-nilai yang mengatur tata cara berperilaku dan berinteraksi dengan lingkungan sosial. Contohnya yang pertama ada bahasa dan kata-kata yang digunakan dalam berkomunikasi. Yang kedua etika dalam berkomunikasi. Ketiga sikap hormat kepada orang lain. Norma sebelumnya udah tahu nggak sih norma itu apa? Norma itu adalah kebiasaan umum atau aturan yang ada di masyarakat. Norma dibagi menjadi 4. 1. Norma kesusilaan yang sudah dibacakan oleh Ezer, dan 2.
norma kesopanan yang sudah dibacakan oleh Ezer. Saya akan melanjutkan norma yang ketiga dan keempat. Nomor 3 ada norma hukum. Norma hukum adalah norma suatu rangkaian aturan yang ditunjukkan kepada anggota masyarakat yang berisi aturan, larangan, ketentuan. Norma hukum contohnya seperti menaati rambu lalu lintas, membayar pajak, serta lain-lain. Dan yang terakhir ada norma agama. Norma agama adalah aturan atau larangan, ketentuan yang berasal dari Tuhan. Contohnya seperti tidak mencuri, seperti rajin beribadah, serta menaati aturan agama. Sekian dari saya. Oke, materi selanjutnya adalah contoh bidang pendidikan dan manfaat atau tujuannya. 1. Memakai atribut lengkap. Manfaat atau tujuannya adalah membentuk profesionalisme, menurunkan kesenjangan sosial. 2. Datang tepat waktu. Tujuannya agar kita tidak terlambat masuk sekolah dan tidak terlambat saat memasuki kelas. 3. Memperhatikan guru ketika sedang mengajar atau menjelaskan. Tujuannya agar kita dapat memahami dari materi yang telah disampaikan oleh guru. 4. Mengerjakan pekerjaan rumah atau tugas-tugas yang telah diberikan. Tujuannya agar kita dapat melatih disiplin mengerjakan tugas dan belajar mandiri. Nomor 5. Menaati tata tertib sekolah. Tujuannya agar siswa menjadi lebih disiplin serta tidak merugikan siswa lain atau sekolah. Dari materi yang telah kami sampaikan, ada yang mau bertanya? Silakan, maksimal 2 penanya. Sebutkan nama dan asal kelompoknya. Oke, silakan. Siapa mau Maisa apa Sarah, terserah. Siapa dulu? Yang kamu yang tunjuk kok. Kelompok yang maju, Mas. Mbak. Tadi angkat tangan mereka berdua. Pelaksanaan dan penerapan hukum menjadi tanggung jawab bersama. Bagaimana cara agar kita menjadi warga negara yang taat hukum? Izin menjawab. Iya. Maju dulu Mbak Mika. Saya Mika Belia dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari meja. Jadi pertanyaannya apa? Bagaimana cara agar kita menjadi warga negara yang taat hukum? Bagaimana cara kita sebagai warga negara intinya menjadi orang yang taat hukum? Harusnya kita menaati norma-norma aturan hukum. Seperti kita harus membayar pajak tepat waktu, terus menjaga lingkungan agar tertib, serta menaati lalu lintas. Seperti memakai helm. Mengapa kita harus menaati peraturan yang telah disepakati? Ya silakan. Kelompok kalian mau jawab silakan. Kalau nggak bisa kelompok kalian jawab. Yang lebih baik untuk kedepannya, dan kita sudah mempunyai kewajiban untuk menaati peraturan yang sudah disepakati. Apakah terjawab? Terjawab. Terima kasih. Oke, aplaus. Oke, ada yang mau disampaikan lagi silakan. Cukup. Oke, tutup silakan salah satu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Oke, ya. Oke, Pak Bais, kira sudah bagus ya jawabannya. Tadi hanya sedikit koreksi saja terkait dengan penampilan kalian. Yang pertama terkait masalah teknisnya ya. Isinya tadi sudah disampaikan cukup lengkap. Kemudian pertanyaan dari Mbak Maisa tadi dijawab baik oleh Mbak Mika Amalia ya. Tapi jawabannya itu sebenarnya contohnya ya. Iya kan? Iya enggak? Itu contoh perilaku taat hukum. Sedangkan pertanyaannya itu kan bagaimana
Bagaimana apa? Bagaimana? Bagaimana cara kita menaati peraturan hukum yang ada? Yang pertama, nah kita kan harus tadi mencari manfaatnya, ya enggak? Nah, kita lihat ada poin tata tertib atau hukum tertentu. Kita lihat di situ, baca, pahami, kita dalami manfaatnya apa, ya enggak? Kalau ada manfaatnya, ya wajib kita taat. Paham ya? Nah, itu. Jadi kalau kita sudah paham, kemudian tahu manfaatnya, tujuannya apa, poin atau aturan hukum tersebut itu apa, ya kita jalan. Itu menjadi alasan kuat untuk kita melaksanakan. Ya. Kemudian dari pertanyaan yang kedua, betul. Jawaban dari Mbak ya, terkait dengan kenapa kita harus menaati kesepakatan yang sudah kita buat ya Mbak siapa? Mbak Sela ya. Ya karena itu sebagai bentuk tanggung jawab moral kita. Kenapa tanggung jawab moral? Nah, karena kan sudah menjadi kesepakatan bersama. Itu ya. Kalau dari awal sudah dirembukan, misal yang sering Pak Baik bilang terkait dengan iuran kelas, kas kelas. Berapapun besarannya, kalau sudah jadi kesepakatan bersama, ya tidak boleh ada perdebatan lagi. Ya, seluruh anggota kelas berarti punya rasa tanggung jawab moral untuk menaati kesepakatan bersama. Paham ya? Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Dan contoh-contoh yang kalian berikan, ternyata ada bantahan juga dari teman kalian, ya kan? Nah itu. Jadi kesimpulannya bahwa yang namanya kita, ya kan? Sebenarnya apa? Tahu mana perilaku yang termasuk taat hukum, tahu mana perilaku yang tidak taat hukum, ya kan? Iya. Persoalan yang kedua, apakah kita mau menaati tersebut? Paham maksudnya? Ya kan? Tadi contohnya, tadi dengan bagusnya kelompok yang tadi lalu lintas menjelaskan tentang perilaku taat hukum berlalu lintas. Mereka semuanya paham. Tapi apakah semuanya dilakukan? Kan enggak, ya enggak? Nah, oleh karena itu, kalau boleh Pak Guru simpulkan di sini, materi di sini yaitu apa? Kita secara teori, secara pengertian, secara pemahaman paham, ya kan? Terkait dengan aturan kesadaran hukum. Tapi prakteknya itu yang belum sepenuhnya, bahkan masih minim. Nah, yang perlu ditingkatkan dalam kita mencari ilmu setelah kita mengerti, paham. Langkah yang ketiga adalah apa? Melakukan, menerapkannya itu. Nah, itu yang paling penting dalam pelajaran pada hari ini terkait dengan kesadaran terhadap hukum. Sebelum saya tutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau mau berargumen atau